pengantar logic model atau pohon kinerja untuk keselarasan program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Para pejabat, administrator, dan jabatan fungsional ahli media yang saya hormati. Pada video sebelumnya, kita telah menekankan pentingnya fokus pada outcome atau hasil akhir dalam perencanaan. Sekarang, bagaimana cara kita memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang kita rancang benar-benar memiliki alur logika yang masuk akal untuk mencapai outcome tersebut? Dan bagaimana kita memastikan bahwa sasaran unit kerja kita selaras dengan tujuan besar organisasi? Ada beberapa alat bantu berpikir atau kerangka kerja konseptual yang bisa membantu kita dalam hal ini. Dalam video ini, kita akan berkenalan secara singkat dengan dua alat bantu yang sering digunakan, model logika dan pohon kinerja. Mari kita mulai dengan model logika. Anda bisa membayangkannya sebagai sebuah peta jalan atau diagram alur yang menggambarkan teori perubahan di balik suatu program atau kegiatan. Model ini membantu kita memvisualisasikan bagaimana sumber daya yang kita miliki dan aktivitas yang kita lakukan diharapkan akan menghasilkan serangkaian hasil, mulai dari output langsung hingga outcome jangka panjang. Secara umum, komponen utama dalam sebuah logic model adalah input. Ini adalah semua sumber daya yang kita investasikan ke dalam program. Contohnya, anggaran sekian rupiah, jumlah staf pelaksana, sarana prasarana yang digunakan, peraturan sebagai dasar, modul pelatihan, activities. Ini adalah kegiatan atau proses kerja utama yang kita lakukan dengan menggunakan input tersebut. Contoh, menyelenggarakan pelatihan, melakukan penyuluhan, membangun infrastruktur, menganalisis data, memberikan layanan perizinan. Outputs ini adalah produk barang atau jasa yang dihasilkan secara langsung dari aktivitas yang kita lakukan. Output biasanya mudah dihitung. Contoh, jumlah staf yang selesai dilatih, jumlah materi sosialisasi yang tersebar, jumlah laporan analisis yang dihasilkan, jumlah kilometer jalan yang terbangun. Outcomes inilah perubahan atau manfaat yang kita harapkan terjadi pada kelompok sasaran atau sistem sebagai akibat dari output tadi. Outcome sering dibagi lagi menjadi jangka pendek. Perubahan langsung pada pengetahuan, sikap, atau keterampilan. Jangka menengah, perubahan perilaku atau praktik. Jangka panjang, perubahan kondisi yang lebih luas, atau pencapaian tujuan. Strategis. Mengapa logic model ini berguna bagi Anda? Pertama, ia memaksa kita berpikir secara logis. Apakah aktivitas A benar-benar akan menghasilkan output B? Apakah output B memang dibutuhkan untuk mencapai outcome C? Kedua, ia membantu kita mengidentifikasi indikator kinerja yang tepat di setiap level untuk keperluan monitoring dan evaluasi. Ketiga, ini menjadi alat komunikasi yang efektif untuk menjelaskan alur pikir program kita kepada atasan, tim, atau stakeholder lain. Sekarang, mari kita lihat alat bantu kedua, yaitu pohon kinerja. Alat ini mungkin lebih familiar bagi Anda karena sering digunakan dalam konteks sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Indonesia. Pohon kinerja adalah diagram yang menggambarkan penurunan atau kaskade. Sasaran kinerja dari level organisasi tertinggi
hingga ke level unit kerja di bawahnya. Bahkan bisa sampai ke level individu. Dalam bentuk struktur seperti pohon terbalik, fokus utama pohon kinerja adalah menunjukkan keselarasan vertikal. Artinya, bagaimana sasaran kegiatan di unit kerja Anda berkontribusi pada pencapaian sasaran program di level atasnya. Dan bagaimana sasaran program tersebut berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis instansi yang ada di Renstra. Setiap sasaran dalam pohon kinerja ini idealnya dilengkapi dengan indikator kinerja utama dan targetnya. Manfaat pohon kinerja bagi Anda adalah memastikan bahwa program dan kegiatan yang Anda rencanakan di unit kerja Anda benar-benar relevan dan mendukung arah strategis, instansi serta target kinerja atasan Anda. Ini juga memudahkan Anda dalam menetapkan IKU dan target yang terukur dan memiliki benang merah yang jelas ke atas. Jadi, meskipun sedikit berbeda, fokusnya logic model pada alur logika internal program pohon kinerja pada keselarasan vertikal. Sasaran kedua alat bantu ini memiliki tujuan yang sama, membantu kita merencanakan program dan kinerja secara lebih strategis, logis, terukur, dan berorientasi pada hasil akhir. Anda tidak harus menjadi ahli teknis dalam menggambar kedua diagram ini secara detail, tetapi memahami cara berpikir di baliknya, yaitu memikirkan hubungan sebab akibat antara aktivitas dan hasil, serta memastikan keselarasan dengan tujuan yang lebih besar akan sangat meningkatkan kualitas perencanaan strategis. Anda sebagai pejabat administrator atau JF, ahli media, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.